Nah, itu dia main tuh Rahmat Rifai ke rumah. Ke rumah dia bertiga sama temennya. Cuma ngomong daerah apa Ternate gue nggak ngerti dah. Yang gue nanya sama apa itu artinya apa? Di masa kita main suasananya orang semua sih, masih semua. Terus, gue bilang langsung gue jelasin sama saudara gue tuh. Kamu ini ya Persija? Iya, kenapa nggak ikut apa tim saya? Nggak suka, yang saya nggak suka, bilang dia saya nggak suka. Gue kenal kenal bola ya Persija dulu, dulu. Okay. Meskipun saya pernah nonton, cuma lu pernah nonton? Pernah. Lu jadi pas kecelakaan itu langsung ditolak rumah sakit sana sini ke Koja, itu sempat sadar lu berarti untuk nolak operasi? Enggak, itu dapat 4 hari di rumah sakit Koja. Sadar, cuma gue nggak aku udah sadar, cuma nggak ingat orang. Oh gitu. Nah itu penanganannya gimana tuh bang? Ya akhirnya yang lu tahu tuh di informasi selama 4 hari di rumah sakit Koja itu? Diceritain sama almarhum bokap ya. Oh, nyari duit, nyari dana kemana-mana buat operasi, ya kan? Ya gue bilang, alhamdulillah sih. Gue bilang nggak mau operasi, kalau udah deadlock udah nggak ada tuh, udah nggak punya duit masalahnya. Gue minta sumbangan sana sini dari RT bisa, dari Jakmania sini ngasihnya, udah dikasih tapi nggak disampaikan ke keluarga, ada aja. Malah yang pro ke gue ya, yang mana ya? Dari Jakmania tuh, dari Priuk ada, dari ada, dari mana tuh, ada lah pokoknya sumbangan-sumbangan yang harga gue RT RW ada. Nah, alhamdulillah sih waktu itu ada ketolong dia buat bayar rumah sakit kan lagi itu kan belum ada apa itu BPJS, bukan BPJS namanya, tim sostek, bukan apa ya, apa tuh, kartu sehat, surat keterangan nggak mampu gitu. Oh, SKTM. Ya, SKTM. Oke, nah, itu ngurus tuh orang tua gue ya di situ tuh. Gua pas gua akhirnya udah sadar padahal orang, gua pulang hampir 3 bulan lah di rumah sakit, gua bisa pulang. Akhirnya itu gua dikasih wejangan lah sama orang tua, udah tinggalin tuh namanya bola, tinggalin supporter, udah lu jadi orang normal aja, kerja aja nyari duit, masa lu mau begini terus. Ya namanya gua bilang iya aja, iya enggak ya kan. Tapi namanya laki-laki kalau nggak Bandung bukan laki-laki. Betul. Nah iya menarik tuh bang. Pasti dong orang tua tuh punya perasaan menyesal ya. Jangan sampailah anaknya keulang lagi. Mungkin maksud orang tua lu di situ bang kan. Udahlah pikirin masa depan yang lebih baik. Tapi belum tentu juga dengan lu ninggalin itu lu jadi baik kan belum tentu. Benar. Buktinya sampai sekarang lu masih konsisten di DJ kan. Pasti dong harus. Nah dari pengalaman lu itu perasaan lu gimana tuh bang setelah lu sempat amnesia, terus orang tua lu udah notif, lu suruh udahan, nah lu tetap memilih lanjut. Gue gini, gue sempat vakum cuma berapa bulan doang. Ya yang lanjutin adik gue. Oh adik lu lanjutin, perempuan malah ya, perempuan ini gue racunin terus. Udah neng udah lu gak usah sekolah terus nonton aja terus, waktuin gue nonton tuh gantian ya begitulah. Akhirnya dia ini nonton juga kan, dia dicari juga, lu mau jadi kakak lu kayak gini ya, namanya bilang udah gue racunin kan. Udah akhirnya ya penerus nih. Siap. Akhirnya bola juga kan udah libur lagi. Nah di situ tuh gue kangen juga. Mulai kangen ya kan, gatel lagi, candunya mulai nonton lagi nih, buat colong-colongan lah ya kan. Karena udah di Warakas juga udah mulai vakum lagi tuh. Udah semenjak lu vakum kejadian itu udah mulai biar, cuma di Priuk masih jalan. Gua nggak ikut Priuk lagi, Mayoran lagi, balik ke Mayoran lagi, CLBK lagi. Karena iya kan namanya kita di sana. Siap. Ikut lagi dikit, bilangnya nyari kerja tapi
nonton. Oke. Ya begitu dikit-dikit ya, lama-lama ya begini lagi, nonton lagi. Tapi bang, sorry nih gue potong sedikit nih kan. Dari kejadian itu pelajaran apa sih yang paling lu dapet gitu kan? Lu karena kan pada saat itu kan rame juga ya si biru di daerah lu ya. Iya. Dan lu ada nggak perasaan-perasaan kayak tadi yang lu bilang sakit hati ya? Iya. Nah tapi pelajaran apa sih yang lu dapet tuh bang dari kejadian itu kan? Pelajaran yang gua dapat ya di sini kan gua juga sadar kan di utara bola bukan cuma apa sporternya bukan cuma Oke, The Jack siap. sama si biru. Oke, ada siap. juga kan ada si biru lain, Betul, ada betul. yang merah putih. Betul. Karena Jakarta Utara tuh kan majemuk. Betul, ada betul. Betawi, ada Betul. Madura, Medan, Siap. campur aduk. Jadi ya Gua sepakat itu tuh. balik lagi ke diri kita sendiri selera. Kita mau ikut mana jangan larang lah. Gitu. Berarti sakit hati lu tuh bisa dibilang dalam konteks apa tuh bang? Ya itu udah cukup gua aja lah ngerasain. Masa lu gini sih begini, kalau pikiran gua gini, kalau cukup gua kalau gini pikiran gua gimana ya, cukup gua aja lah yang ngerasain. Masa lu mau punya anak cucu lu mau begini juga, Jangan sampai lagi Jangan lah sampai. terulang, intinya Enggak. gitu lah ya, cukup Makanya lu enggak. aja kan, sakit hati lu telan sendiri aja gitu kan. gua kalau kita ngikutin ego ya nggak bakal habis. Betul, Sekarang betul. di Warakas gesekan terus, sekarang alhamdulillah udah Alhamdulillah. makan bareng, main Oke. bola bareng, bareng ya kan ada, berarti kan Ada hikmahnya ada ya hikmahnya dari dari situ. kejadiannya. Gua dikit-dikit gua apa ya, gua kasih inilah, gua kasih ilmunya lah. Oke, lu mau kayak gua begini. Oke betul ya sih. Gue respect banget tuh bang. Justru kejadian lu ini lu jadikan sebagai motivasi buat teman-teman yang lain nih. Iya. Jangan sampai ngulangin lagi atau jangan sampai kayak gua. Iya. Bukan lu jadiin suatu apa ya senjata buat naikin pamor, buat Nggak usah lah. manas-manasin. Kayak, Asli gue respect bang sama orang kayak gitu kan. Apalagi lu di situ Jack Kawakan. Seandainya ya lu memilih untuk provokasi dengan luka lu, mungkin Nggak, bisa panas ya, panas bisa terus. gila. Lu nggak terima, lu diem aja ya kan, gue begini. Tapi lu nggak milih Ya, sikap itu ya. Asli gue respect bang sama pilihan lu itu ya ya kan. gua juga begini juga. Gimana ya? Percuma kita damain atasnya, bawahnya belum damai. Nah, itu dia. juga. Seharusnya harus bawa dulu. Nah, cara gua balik. Oke. Gua caranya gua bawahnya dulu nih. Oh siap. Cuma atas mah damai nih. Ketum-ketum damai. Salaman. Bawahnya masih ribut. Betul betul. Gua balik. Bawahnya gua ramuin biar nongkrong bareng. Dan sampai sekarang di Warakas sudah gitu ya bang? ya? udah kok. Udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita saling jaga. Iya, Ya iya. intoleransi aja, toleransi kita gimana Betul. gitu. Biar nggak usah inilah. Betul betul dewasa ya. Dewasa. Karena memang di Warakas kan lingkungannya deket banget bang ya. Gang ini sama gang ini ya Iya, deket. itu tetangga lah. Tetangga. Iya bener-bener. Ya, lu kalau ribut, ya bisa, ya kenal lagi. Ya itu lagi pertama sekali tuh pernah gua baru turun nonton ditimpa. Oh, kalau gua kena kan buset, masa gua harus 2 kali? Gua kesel dari situ, gua samperin tuh anaknya tuh. Dan tangga udah buat apaan lagi? Di kata gua. rumahnya ya? Iya, gua depan rumahnya buat apaan nih? Dan di situ lu ngasih pelajaran ya. Iya, langsung gue buka nih. Lu mau kayak gua kayak gini? Coba di posisi gua gini. Lu mau nggak? Ya kakaknya kan karena teman dekat sama gua. Ya dia domelin juga. Ya bagaimana lagi? Nah di situ tuh ya gua mulai deketin yang namanya yang berpengaruh tuh orang-orang di Warakas. Kayak si ini si itu. Si birunya ya? Gua rangkul. Lu rangkul, oke. Gua undang kayak main futsal lah. Oke, ada siap. acara makan-makan lah. Jadi ya gitu. Itu formula salah satunya sih. Nah, itu menarik bang. Itu sama dengan orientasi Norkit ya, anak Norkit untuk ngebahas semua elemen. Nah khusus di elemen supporter ini, gue goalsnya juga kayak gitu bang. Gue pengennya tuh ya di Jakarta Utara ini secara mindset nih sama aja. Lu mau The Jack, lu mau NJ, lu mau Picking, selagi lu di utara ya lu sama aja, rivalitas lu di lapangan aja kalau bisa. Nah sama nih bang kayak baju ini nih ya kan? Makanya gue salut lah dengan lu, respect lah. Nah kembali nih bang ke persoalan kita nih bang. Fokus lagi ngebahas tentang Priyokan. Sampai sekarang Jack Warakas masih aktif bang? Aktif. Aktif ya, dengan ketua subnya lu nih. Ya. Nah,
ini kan sepak bola lagi vakum nih bang. Iya. Udah lama banget ya, udah 2 tahun ya. Nah aktivitas anak-anak lu nih gimana nih bang? Cara lu menjaga mereka tetap solid, Oke. tetap kompak, Jadi tetap gini, the ada- jack tuh bagaimana tuh bang? Jadi gini kan dulu kan ada larangan untuk nobar. ya kan? Oke. Cuma kan kita kan namanya kita rindu sepak bola kan. Betul. Colong-colongan tuh. Cing-cingan ya. ya. Gue japri aja. Nobar yuk. Oke, siap. Jadi nobar. Sekarang futsalan. Oke. Ya. Kayak kopdar-kopdar. Ya kayak gitu aja. Oke. Tapi yang seru ya kayak ayolah ngumpul-ngumpul lah. Betul. Sama tetangga oke lah, boleh lah. Ya, sparing-sparing lah. Itu aja. Oh sama si biru. Pasti dong harus Oke. jaga. Ya. Tapi di Priok ya. Iya di Priok. Mantep tuh bang. Dan harus jaga tetap. betul asli salut. Terus Warakas ini sekarang bisa dibilang makin luas ya, makin banyak ya. Banyak banget ya. Gue juga gimana ya ngelihatnya juga makin wah sadis lah. Apalagi sekarang rumah lu ya kan Jack lu ini berhadapan langsung nih dengan Jis nih. Nah itu menarik tuh bang. Kalau main kan ke Waduk Cincin tuh kelihatan banget tuh kan Jisnya kan, sadis view-nya banget. Nah itu kan deket tuh dari rumah lu tuh Warakas Gang berapa tadi? Gang 23 ya. Nah gue mau nanya sedikit nih bang tentang Jis nih kan. Kan masyarakat umum udah tahu ya Jis itu untuk Persija ya. Nah menurut lu tuh bagaimana tuh bang dampaknya tuh, efeknya tuh? Ya gua Respon lu lah nih sebagai anak buat The Jack. pribadi gue sendiri ya, ini kan sejarahnya Jis ya. Ini kan apa ya, satu janji Gubernur Pak Anies kan nama Oke, Pak siap. Sandiaga dulu. Iya. Dia mau mewujudkan impian Persija harus punya home base sendiri. Best, oke. Ya, akhirnya dibangun. Dia terima kasih sama Pak Anies lah. Oke, siap. Udah diwujudin ya kan, akhirnya dibangun. Cuma kedepannya ya karena ini buat Persija. Siap. Kalau buat Persija, home base sebenarnya buat Persija. Kalau ada lawan buat si biru, nah beda provinsi, jangan diusir juga. Oke. Buat apa dibikinnya kan? Oh maksudnya tetap main di situ. Si biru aja berani, kenapa kita nggak berani? Oke, ya bener. Apalagi udah home base ya. Masa dibuang ke Solo? Emang kita ibu kota di Solo, Jakarta. Betul. Nah, kalau dari The Jack sendiri nanggepinnya gimana tuh bang? Maksudnya dari organisasi lu nya nih, kan tuan rumah dong, Jack Priok otomatis kan, apalagi cuma ya berapa meter dong gitu kan. Itu gimana tuh bang nanggepinnya responnya? Kedepannya kan kita kita utara bakal jadi tuan rumah ya. Siap. Kalau tuan rumah kan berarti harus jaga para tamunya, benar kan? Betul. Jadi kan kayak anak timur selatan kan dia belum tahu tuh yang utara gimana. Ya kita timbal balik lah. Dulu kita main di Lebak Bulus, berarti kan kita bertamu ke selatan kan. Jadi gantian nih sekarang nih. Kita yang jadi tuan rumah, dia jadi tamu. Oke, siap. Dan lu siap menjamu mereka nih? Pasti harus. Jadi kayak ya minimal keamanan lah buat mereka ya kan. Akomodasi kayak rute-rute yang paling enak. Betul. Keren tuh bang. Asli itu keren banget ya. Nah terus apalagi nih bang yang lu lagi siapin nih, lu lagi program nih sama anak-anak Warakas nih terkait adanya Jis nih bang. Apakah lu pengen buat suatu inovasi baru nih ya kan dengan adanya Jis ini ya, atau ada nggak sih nih kesiapan khusus nih ya kan? Bocorin kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa juga ya kan. Kalau itu sih gagasan gue sih, gue pernah berpikir gini, kalau kita tuan rumah berarti kita harus keamanan, harus benar-benar keamanan. Soalnya kan di utara sendiri kan supporter belum semuanya adem. Betul. Masih ada rebutan gini kan, kan kita kan tuan rumah harus bisa meredam itu. Ya kan? Bagaimana kita harus masang titik-titik tertentu yang bakalan jadi rute-rute dia, rute-rute tamu. Betul. Jalan biar dia sampai stadion dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Itu yang gue lagi pikirin sekarang. Bukan hanya menjamin keselamatan ya, kalau gue boleh nambahin bang, lebih kayak menyambut ya. Jadi namanya orang yang dari kejauhan apa dari jauh gitu datang kan, kalau disambut tuh merasa seneng ya kan. Kayak kita pulang kampung nih, ada yang jemput aja di stasiun tuh seneng banget kan. Mau kenal mau enggak ya kan, kayak merasa gue di spesial banget. Nah, itu menarik tuh bang gagasan itu. Nah itu udah lagi di progres ya sama anak-anak ya. Itu gagasan gue sih. Belum, cuma belum ngomongin, cuma gue berpikirnya ke situ aja. Betul. Ya.
Nah, ya harusnya gitu sih bang, menurut gue bang ya. Memang dasarnya tuan rumah ya ngasih keamanan dulu lah. Tuh. Kalau dari Kenyamanan kan enak. dari pusat sendiri udah ada beberapa omongan seperti itu. Kalau pusat saya belum dengar. Belum ya? Karena Won masih sport ya. Harusnya yang dengar gitu kan. Oh iya, betul. Ya mungkin sampai menurut gue masih ya saya masih alas kaki. Ya. menurut gue sih ada, tapi kalau emang nggak ada, gagasan lu tuh wajib tuh harus direalisasikan. Mudah-mudahan yang nonton denger ya kan, ya mudah-mudahan gagasan ini masuk akal, bisa diterima, ya bisa dijalanin lah. Jadi jangan cuma didengar, diterima, tapi nggak dijalan percuma. Juga. Nah, kalau terkait nggak boleh nonton nih bang, Nah, itu bagaimana? Stadion baru, ya kan? Suasana lagi bener-bener, wah bahagia banget ya kan dengan adanya home base Persija yang selama ini ditunggu-tunggu. Tiba-tiba ada pelarangan nonton tuh bagaimana tuh bang? Menurut lu nih, baiknya tuh bagaimana tuh? kalau gue sih apa ya, nanggepinnya santai aja lah. Karena ini masih apa ya? Masih suasana pandemi. Ya kan. Cuma gue juga mikirnya gini, di luar dengan sedikit tuh masih bisa, kan kalau di sini nggak bisa. Kita vaksin udah kita turutin, Oke, siap. jaga jarak kita turutin. Betul. Kok kenapa nggak bisa juga? Berarti kan ada apa sih? Ya. Tuh seenggaknya kita inilah dikit-dikit lah running aja loh. Apa per korwil 10 orang kah? Jadi Oke. ada lah dikit-dikit masuk ya kan, Betul, kayak dulu kan di kayak liga luar kan sedikit Betul. sedikit. Ini bisa sekarang rame, buktinya nggak ini juga kan, nggak ada efeknya juga. Harusnya sih memang harus dicoba, kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Betul. Apalagi ya udah lama dinantikan ya. Tiap hari udah ngeliat dulu ya kan, udah penasaran gitu bosan kan. nonton di TV mulu. Kapan kita nyanyi di tribun coy? Kapan? Ayo. Nah, bicara rindu bosen nih ya kan, tentang Persija, tentang nonton nih. Belakangan ini nih Persija nih ya kan permainannya lagi kurang bagus nih, kurang baik nih. Lu sebagai Jack yang kawakan ya kan, pecinta banget nih. Bagaimana nih Bang nanggapinnya nih Bang? Nggak tahu ya, kalau yang itu sih kayaknya internal Persija. Internal Persija Kalau ya. menurut gua nih, apa sih lu main begitu sih? Ya kan? Oke. Gua kan dukung lu kan beneran bukan main. Lu masa lu main-main kan gitu. Oke. Apa kurang pemainnya? Kan pemain lu apa bagus-bagus. Siap. Tapi lu dari luar. Oke. Apa sih kurang apa? Apa lu kurang gajinya? Ngomong aja. Ngomong aja. Panca kan orang kaya. Oh iya. Mungkin dia jadi sultan siapa tahu ya kan? Siap. Iya. Ya mungkin namanya sepak bola Bang ya, nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah. Ya kalau gue sih tetap support aja lah. Namanya supporter kan pengennya kan timnya yang didukung menang. Udah pasti. Udah harga mati menang. Seri aja kita geli apalagi kalah. Apalagi kalahnya mah jangan sampai kalah tuh Mas Biru. Gua nggak mau kagak ikhlas. Kagak ikhlas. Kalah sekali seru. Berarti saran lu apa nih untuk Persija nih biar bisa menang nih? Oke, Gigi punya saran ya. Kalau gue sih ya lu main dari hati lah. Main dari hati dulu. Kalau lu semuanya dari hati, hasilnya pun lagi bagus. Betul. Ya harusnya apa ya? Lu introspeksi lah, apa sih kekurangan yang Persija? Oke, Ini di siap. kalau gue pelajarin di putaran pertama kan kita minim pemain nih. Oke, Tengah siap. buat penyambung bola dari tengah ke depan kan kurang. Sekarang udah sekali nambah banyak. Oke, Banyak siap. di tengah nih, opsinya banyak. Strikernya 2, harusnya nambah striker juga, jangan tengah semua. Kalau si Marco Simiknya mandul, lu harus jadi opsinya jangan si itu jadi topik kurang greget. Iya, kenapa lu nggak ambil ya opsi lagi lah yang lain. Siap. Lu jangan terlalu banyak menumpuk tengah. Kalau mau tengah, ya jangan kebanyakan lah. Kalau ini ya satu orang ya backupnya satu, jangan bisa banyak banget datang. Oke. Kalau buat formasi ya, gue sih gua agak dikit-dikit nih, andai-andai namanya ya, boleh lah. Boleh Bang ya, itu kan lebih ke hak kita ya sebagai Ya, supporter. namanya juga gue berandai-andai. Oh, kalau pemain tengah banyak, kalau gue jadi pelatih nih, andai kata ya kan, Siap. boleh. Amin Bang, siap. Kita- Coach Kuroy. Iya.
3 striker, 3 back, 5 pemain tengah. Oke. Strikernya 2 aja. Siap. Kalau di tengah, kalau 3 itu kan promo 352 ya. Berarti belakangnya kayak Maman, Ryuji, sama si Marco Motta lah. Marco 3 Motta, kan. oke. Tengahnya kayak udah yang baru aja masuknya semua Abimanyu, Kanote, ya kan? siap. Kayak si Rohichan, Tony Sucipto. Tumpuk aja tuh pemain itu tuh. Ya yang penting dua nomor bertahan, Tony Sucipto sama si ini Ahmad Bustami, kan? Bustami ya. Iyalah, itu kalau pasti coba deh namanya Anda ya. Iya betul. Ya gelandang serangnya ya kayak Kanate, ya kan? Sama si Rico, sama si Nopi lah. Gue kangen Nopi tuh, buat dia nyerang enak tuh. Aduh. Dia selama ini back ya. Iya, taruh back lagi. Kalau kayak dulu tahun 2018 kan galak kan. Oke, siap. Strikernya boleh lah, nggak apa-apa karena stoknya cuma 2. Ya boleh lah biar si topiknya juga nggak lemot juga. Yang bola gerget tuh gemeteran, aduh ampun rumah tuh kayaknya jangan kayak gitu lah, main bola lu kan profesional. Siap ya, mungkin kita doain aja lah Bang ya, mudah-mudahan Persija bisa evaluasi lebih dalam lagi ya, kinerja pemainnya juga. Ya lu pikirin lah. Siap. Karena di belakang lu kan ada supporter yang nungguin lu menang. Ya memang sih rezeki kan nggak selalu di atas sih, pasti di bawah. Nggak mungkin menang terus tapi kalah ya. Tapi jangan kalah mulu, sering kalah buset. Bosan ngeliat. Kita juga, gimana ya? Meskipun gua fanatik juga kayaknya juga udah mati juga. Gitu juga ada juga. Betul. Dan itu balance ya, ketika Persijanya menang mulu, elunya pun ya artinya balance ya. Inilah supporter sejati gini. Nah, kritik lu ini bukan hujatan, lebih kayak lu sayang sama Persija. Iya, buat biar lu biar ngasih masukan nih, betul ya kan. Gue setuju sih Bang sama gagasan lu itu. Nah, ngomongin pemain nih, kayak lu apal bener nih Bang. Gue penasaran nih. Dari tadi gue belum nanya nih, lu kenal The Jack, kenal Persija dari tahun debut lah biasanya bilang. Alasan lu cinta Persija tuh apa Bang? Kalau ada pertanyaan nih, seberapa cinta lu sama Persija tuh gimana? Persija dan The Jack tuh kayak apa ya, buat diri gue sendiri ya. Persija itu kayak agama kedua gua. Agama kedua. Iya, oke, jadi gua nggak pernah ninggalin tuh update Persija gimana. Kalau The Jack mania memang kayak kekasih gua lah. Jadi The Jack kekasih. Iya, The Jack kekasih gua. Persija agama lu. Siap. Boleh. Nah, kalau ngomongin tadi kan pemain lu apal bener nih, gue mau tanya nih. Idola lu di Persija siapa Bang? Pemainnya? Bang Haji. Siapa? Bang Haji Smith. Oh, udah enggak ya, Bang Haji Smith ya? Dia masih daftar pemain, cuma kan dia masih cedera. Oke, Mudah-mudahan cepat sembuh Bang Haji, biar cepat main lagi. Saya kangen sama Bang Haji. Siap. Kalau yang sekarang di Persija ada nih yang lu udah lu lirik nih. Masih sih, masih Bang Haji. Oh, lu masih setia ya. Nah, alasan lu kenapa nih Bang? Gue menarik banget nih. Bang Haji ya, dulu karena kan Persija kan pernah pasang surut lah. Pemain pernah ditinggalin pemain, pernah turun, pernah naik. Cuma kan Bang Haji kan nggak pernah pindah tuh. Dia konsisten ya. Konsisten. Dan dia paling lama sekarang ya berarti. Paling lama ya. Oke, siap. Menarik tuh. Tapi pernah Bang lu ketemu Bang Haji? Belum pernah. Iya. Lu gimana, lu ngidolain dari dulu sampai sekarang? Ketemu gini cuma kalau ngobrol gini kepengen gitu, ngobrol gitu, kita salaman kepengen, belum pernah. Malah ketemunya pertama kali gua ketemu pemain tuh Tupak Mahu. Oh, itu zaman ke belakang lagi ya. Tupak Mahu lagi pertama kali siapa? Robertino Pugliara baru pertama mau direkrut, satu bangku. Gua nggak tahu tuh pemain buat Persija. Itu gimana itu kejadiannya? Di Bak Bulus. Jadi gua kan dulu kan masih zamannya, dulu kan masih nonton kan amburadul lah, ya kan. Gua tiket di sini bisa masuk di sono. Gua masuk tuh di yang tribun tamu. Siap. Gua minik tuh ke tribun VIP. Nah, gua duduk nomor bule.
Gue nggak tahu tuh namanya si itu. Waduh, Kira lu orang bule gitu. Gue udah sempat foto, minta foto. Udah sempat foto, nggak taunya nonton jadi pemain Persija juga. Kaget dong lu. Iya, Tahu gitu mah lu minta WA-nya ya. Bukan nggak ada WA. Oh ya belum ada. Iya, dulu zamannya pager. Pager. Iya, pager, HP juga masih Nah, kalau ada kesempatan nih, lu pengen ketemu Bang Haji nih, apa nih yang pengen lu sampein nih? Kalau Bang Haji ya, kalau gue sih pengen, kalau dia udah pensiun ya harusnya apa ya, dia berkecimpung ke Persija juga kayak di manajemen. Iya, oke, sekarang dia kan yang paling setia lah. Tuh. Gue doain Bang ya, mudah-mudahan Bang Haji denger nih, ya cepet sembuh yang pertama, bisa main lagi, terus bisa ketemu nih Bang, ya kan? Mudah-mudahan sih. Iya kan, karena lu udah lama banget ya menantikan Bang Haji ya. Kalau paling ngeliat latihan yang pengen gitu kayak ngobrol gitu ya kan. Oke. Ya meskipun 5 menit ya kan lumayan. Udah seneng banget lu Bang ya, buset. Mantep Bang. Nah, ini ada lagi nggak nih Bang yang mau dibahas seputar Jackmania Bang? Ini udah dari awal lu ya kan, udah ngebahas segala macem. Ada lagi nggak nih yang mau lu sampein nih buat anak-anak The Jack, apa buat masyarakat umum, apa bagaimana nih ya kan? Oke, jadi gue sih punya pesan doang sih kayaknya. Oh, lebih ke pesan-pesan ya? Aja, ya kan. Jakarta ini apa ya, kota majemuk lah. Banyak orang Jawa, orang Batak, orang Madura, siap. Ya, orang-orang lain lah. Suku bangsanya banyak sini, suku-sukunya ya kan. Jadi ke majemuk ya. Ya, benar. Dan balik lagi ke selera. Kalau lu senang Persija, lu dukung Persija. Kalau lu demen biru ya lu dukung biru. Kalau lu demen sama si sekarang Tong itu ya kan, nah lu dukung serah. Tapi jangan sampai ada gesekan lah. Betul, siap. Cukup gini lah. Ya balik lagi tadi kan rivalitas di lapangan. Kalau kita balik lagi selera lah. Udah nggak usah mikirin kayak gitu lah. Yang penting kita kan bakal ketemu di jalan, bakal ketemu. Masa lu, wih ribut lah. Bukan zamannya ribut. Bukan zamannya lagi. Bakal jangan ribut. Kalau mau ribut, pakai otak, nggak usah pakai ini, apalagi pakai ini. Iya, udah nggak zaman. Betul. Udah nggak zaman pakai ini, wah nggak zaman lagi lah. Pakainya otak sekarang. Kalau mau basmi, gimana caranya? Kalau bisa ya bersatu lah. Harus bersatu. Menyatu. Namanya bersatu. supporter, kan? Supporter Liga Indonesia. Berarti kan lu harus garis bawah Indonesia. Betul. Itulah lu harus itunya, lu harus ya harus lu. Karena bangsa kita bangsa yang udah mencontohkan perdamaian, Iya. Bang. Buktinya kita dijajah nih sama negara-negara lain kan. Tapi sekarang udah banyak orang-orang kita yang liburan ke sana, bekerja di sana ya kan, bahkan mengidolakan. Padahal kalau bicara sejarah, mereka ngejajah kita loh. Iya. Lebih dari gesekan itu mah, tumpah darah ya kan. Lebih dari puluhan tahun kan? Malah jadi jongos sama mereka, tapi sekarang kan dia malah jadi friend ya kan. Siap. Makanya lu udahlah nggak usah ribut-ribut lah. Betul. Pegel. Iya pegel beneran. Betul. Iya masa lu, iya mendingan lu jadi orang normal aja. Kalau mau dukung tim-tim lu, ya dukung. Waktunya kerja. Ya jadi orang normal aja lah, biasa aja lah. Betul, siap. Nah, itu semua kesimpulannya ada di baju ini nih kalau menurut gue nih. Kalau gue tangkep nih alur cerita lu ya kan, dengan circle di Priuk yang banyak birunya ya. Nah, ini baju ini nih kayak pas banget nih kan. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen nih ya kan, promosi dikit lah ya kan, buat menunjang nih ya kan. Ini baju beli di mana nih, Bang? Ini baju lumayan bagus nih. Bagus sih, bilang simple. Jakarta, Jakarta Utara. Jakartanya oranye, birunya utara. Siap. Berarti kan menandakan Jakarta yang mendominan kan dua supporter nih. Betul. Kan? Kalau lu mau baju ini, mention ke IG-nya, cari kepoin lah di IG-nya Not Kids, betul? Betul. Ya, Langsung ada. di IG Kalau Not nggak Kids. ke IG-nya, ya ke IG-nya Not Kids lah. Bisa ke lu juga lah. Bisa, mungkin. pasti ke gua. Ntar nggak ke IG-nya Siapa nama IG lu, Bang? Jackmania OPW lah. Oh, Jackmania Iya, OPW. Oke, siap. Itu Jack Warakas. Iya, Oke, siap. itu akun resminya ya. Oke, siap. Berarti lu udah support banget ya dengan adanya Jakarta Utara seperti ini nih ya kan. Iya. Lu udah mulai menyuarakan ya kan. Gue respect banget, Bang, asli gue gimana ya.
nggak bisa ngomong lagi lah karena terlalu kawakan. Gue juga nggak nyambung informasinya kalau yang lampau nih, kalau yang sekarang gue ngikutin ya kan, tapi ya gue respect banget sama lu. Nah, kembali ke topik kita nih, kayaknya masih ada apa enggak nih Bang? Kalau nggak ada, bisalah ditutup dengan beberapa pesan buat masyarakat umum ya. Tadi kan pesan-pesannya terhadap supporter ya. Sekarang kita ke masyarakat umum nih. Masyarakat umum ya. Yang belum tahu tentang kesporteran nih. Kalau buat masyarakat umum harus gini, pesan gue sih, gue harus kenalin ke masyarakat umum ya, supporter lah beginilah, ada anak-anak, ada dewasa, kadang-kadang apa ya, kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang serius, tapi harus balik lagi, masyarakat umum kayak apa ya, kayak orang tua. Betul. Jadi harus mengayomi juga, kasih tahu lah masyarakat umum, kalau lu supporter jangan terlalu arogan lah, gitu aja. Siap. Lu harus jadi apa ya, jadi orang tua kita juga. Oke, siap. Oke, thank you Bang ya. Oke. Gue thank you banget nih ya buat teman-teman semua nih. Ya kan, sekali lagi nih gue dari Norkid nih pengen bilang dulu kalau supporter ini di Jakarta Utara banyak ya Bang ya. Banyak. Nggak hanya biru oren, bahkan ada yang lain juga. Ada. Gua Nah, pernah ketemu. udah bukan zamannya lagi lah Udah nggak zaman. yang aneh-aneh kayak gitu. Sekarang waktunya kita ngopi bareng, duduk bareng lah. Ya kayak gua aja. Rivalitas tetap di lapangan itu tetap. Cuma kita orang, apalagi anak utara ya, kalau bisa udahlah stop. Nah, sekali lagi pokoknya Norkid menekankan bahwasanya gue ini media yang tidak pro siapa-siapa nih Bang. Gue mengorientasikan semua elemen Jakarta Utara lah. Pokoknya kayak gitulah intinya ya kan. Sekali lagi gue Bang, thank you banget Bang ya atas waktunya buat teman-teman semuanya. Tontonnya sampai habis, jangan dipotong ya kan. Terus disimak lah, dicerna dengan baik, dengan bijak. Kalau nonton jangan setengah-setengah lah. Kalau nonton setengah-setengah lu nggak tahu tuh belakangnya apa. Betul. Jadi lu jangan ambil apa ya, jangan ambil setengah-setengah. Pokoknya ntar lu nggak tahu akhirnya apa sih tujuannya. Siap. Betul. Pokoknya lebih bijak lah nonton sama ngeresponnya, dan lagi-lagi buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya Bang ya. Betul. See you, ketemu di